Timnas Indonesia bersiap menambah kekuatan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang kini bermain di Eropa. Pelatih anyar Alex Pastoor yang dikenal sebagai murid dari Jose Mourinho juga mulai merancang pendekatan taktis yang lebih ofensif untuk skuad Garuda. PSSI dikabarkan telah mengamankan 3 nama keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025, yakni Tristan Guyger, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Jonathans. Ketiganya diyakini akan memperkukuh lini pertahanan dan tengah tim nasional. Awalnya, ketiga pemain tersebut ragu untuk membela Indonesia. Miliano lebih memilih fokus di klub, sementara Tristan masih berkutat dengan cedera. Namun seiring meningkatnya peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia, mereka mulai terbuka dan antusias membela Garuda. Selain itu, datangnya Alex Pastoor yang pernah bekerja di bawah arahan Mourinho membawa angin segar untuk taktik timnas. Ia dikenal sebagai pelatih dengan kecenderungan menyerang, tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara lini. Pastoor diprediksi akan memberikan nuansa baru yang lebih agresif namun terstruktur. Dengan tambahan tenaga baru dari naturalisasi, kombinasi taktik Eropa dan semangat pemain lokal, Indonesia diproyeksikan mampu mencuri poin penting dan mengunci tiket menuju ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert mengatakan dirinya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Jairo Riedewald untuk menjadikannya pemain berikutnya yang dinaturalisasi timnas Indonesia. Kluivert mengatakan Riedewald menjadi salah satu pemain diaspora yang sudah berbicara dengannya untuk dinaturalisasi. Ada satu nama yang bisa saya bilang, Jairo Riedewald. Saya sedang berbicara dengannya, kata Jack Kluivert. Kluivert mengatakan mantan pemain Crystal Palace itu akan segera diproses kepindahan kewarganegaraannya. Kami akan segera memproses naturalisasinya dan dia akan menjadi salah satu di antaranya. Jelas dia. Riedewald adalah pemain kelahiran Haarlem, Belanda yang dikabarkan memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Pemain yang kini berusia 28 tahun itu mengawali karir profesionalnya untuk Ajax Amsterdam pada 2014. Jawaban Erick Thohir soal permintaan pertahankan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI itu menyatakan masa depan Nova Arianto di timnas Indonesia U17 bukan di tangannya. Namun, hal itu berdasarkan evaluasi dari jajaran Exco PSSI. Sebagaimana diketahui, pelatih itu baru saja mencapai target bersama skuad Garuda Muda, julukan timnas Indonesia U17, dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hasil itu pun membawa skuad Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025. Atas pencapaian itu, baru-baru ini muncul seruan kawal Nova Arianto dari netizen Indonesia. Mereka ingin Nova tetap memimpin timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November 2025. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI. Dan kami punya perhitungan yang kalkulatif. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian Exco, kami review total, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun menyinggung soal pergantian pelatih di timnas Indonesia senior dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Menurutnya, pergantian pelatih itu juga dari evaluasi. Jangan selalu terjebak pola pikir yang setback membandingkan satu dan lainnya. Kami harus move on ke masa depan, sambungnya. Erick Thohir menilai keberhasilan timnas Indonesia U17 di tangan Nova Arianto berkat pembinaan pemain jangka panjang. Hasilnya kini sudah dirasakan meskipun memang tidak instan. Erick Thohir pun berharap semua pihak sama-sama membangun olahraga sepak bola secara sehat untuk kepentingan timnas Indonesia. Dia meminta netizen jangan memecah belah pemain. Fenomena pemain keturunan Indonesia di klub Eropa kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Setelah Mauro Zylstra, kini muncul nama Luka Blondo, seorang bek tengah muda yang juga membela FC Volendam dan memiliki darah Indonesia. Sosok jangkung berusia 19 tahun ini mulai menarik perhatian
karena performanya yang solid di lapangan dan keterbukaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Luka Blondo saat ini menjadi bagian dari skuad U21 FC Volendam dan telah mendapat kesempatan tampil di tim utama. Penampilannya yang konsisten turut membantu Volendam meraih promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Perjalanan karirnya yang impresif membuat banyak pihak mulai melirik potensi besar yang dimiliki oleh pemain berdarah campuran ini. Dengan tinggi badan mencapai 1,94 meter, Luka memiliki keunggulan fisik yang sangat menonjol di lini belakang. Hal ini menjadikannya sebagai aset potensial yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia. Terlebih, di usianya yang masih sangat muda, Luka menunjukkan kedewasaan dalam bermain dan mampu bersaing di level kompetitif. Ketertarikan Luka untuk mengenakan seragam merah putih bukan sekadar rumor. Ia mengungkapkan kesiapannya jika suatu saat PSSI menghubunginya untuk membahas kemungkinan membela Indonesia. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk gabung timnas Indonesia dan aku akan mempertimbangkannya, dilansir dari akun Football Indonesia. Kebanggaan terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya turut memperkuat niat Luka untuk mengenal lebih dalam tentang tanah air. Ia bahkan kerap berdiskusi tentang Indonesia bersama Mauro Zijelstra, rekan satu timnya yang juga memiliki latar belakang serupa. Obrolan tersebut membuat keduanya semakin antusias dengan peluang untuk memperkuat tim nasional. PSSI terus menggencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jayden Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jayden ke timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Alex Pastur terlihat berada di Istanbul, Turki, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jayden saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jayden, yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jayden Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jayden mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia dan Suriname. Mereka pernah menghubungi saya, baik dari Indonesia maupun Suriname. Saya belum bisa memberi jawaban pasti saat itu. Tapi saat ini prioritas saya adalah Indonesia, ungkap Jayden. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jayden akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki nilai lebih dibanding banyak pemain lokal.